Intinya. Ya, saya mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin share screen ya. Oke, baik. Ini kan terlihat menumpuk ya. Tadi saya udah bilang ke Safira juga, jadi ini terlihat menumpuk, tapi nanti kalau seandainya kalian slideshow, maka nanti tampilannya muncul satu persatu kok, gitu. Jadi kalau di slideshow akan muncul satu persatu. Nah, oke, ini lanjut aja. Jadi apa sih polinomial itu? Polinomial itu kalian sama aja kan belajar tentang aljabar. Kalian harus memahami istilah-istilah yang ada di polinomial, yaitu suku, koefisien, variabel, konstanta, sama derajat, gitu. Apa itu suku? Kalau misalkan saya berikan suatu persamaan seperti ini, mungkin ada yang sudah baca. Kalau saya lingkarkan ini, berarti ini dinamakan apa? Vito, mungkin udah baca PPT-nya? Ini apa nih, Kian Vito? Bentar, Bu. Itu suku. Iya, ini adalah suku ya. Jadi kalau misalkan diberikan suatu persamaan kuadrat x kuadrat min 4x tambah 5 misalkan. Berarti itu ada berapa suku? X kuadrat min 4x plus 5. Kian Vito, boleh coba tolong jawab? X kuadrat min 4x plus 5 ya, Bu? Ada berapa suku sih? 3 suku, Bu. Nah, betul ada 3 suku. Berarti dalam persamaan ini ada 5 suku gitu ya. Oke, kalau misalnya variabel tentunya kalian sudah lebih paham ya. Variabel itu berarti di sini x pangkat 4, x pangkat 3, x kuadrat, dan x. Kalau koefisien berarti dia yang menemani variabel yaitu 6. Tunggu nih saya klik dulu. 6, 14, 1, satunya belum dilingkarin, tapi ditandai warna merah. 1 itu termasuk koefisien, 1 dan 4 ya. Nah, kalau 24 dia beda sendiri. Kenapa? Karena dia nggak ada variabelnya, disebut juga konstanta atau suku tetap. Jadi nanti kalau di bahasa-bahasa kalau nggak ada konstanta, adanya suku tetap itu sama aja ya. Nah, kemudian bentuk aljabar tersebut tersusun atas lebih dari 3 suku. Betul ya? Tadi kan kita ada berapa suku nih? Ada 4 suku. Ada 4 suku. Ada 5 suku dengan derajatnya itu pangkat 4. Berarti di sini disebutnya juga namanya polinomial. Jadi kalau lebih dari 3 suku itu disebut polinomial. Ingat ya. Nah, sekarang kalau di sini ada bentuknya seperti ini nih. Ini berderajat berapa sih polinomialnya? Cukup kalian lihat pangkat paling tinggi. Jadi 3x pangkat 5 itu kan paling tinggi. Disebut juga polinomial berderajat 5. Kalau ada, tunggu. Ada bentuk seperti ini kan pangkat 4 derajatnya ya. Karena dia pangkat 4 disebut juga polinomial berderajat apa, Syafira? Polinomial berderajat 4 ya. Langsung aja dari pangkat tertingginya. Yang ini pangkat 8 gitu. Mudah ya buat menentukan. Nah, tapi hati-hati dengan polinomial. Jadi di sini itu n-nya itu boleh nggak pangkat min 1? Kalau misalkan x-nya pangkat min 1, dia termasuk polinomial nggak sih? Nggak termasuk, Bu. Iya, nggak termasuk ya. Kenapa? Karena kalau misalkan pangkat min 1, x pangkat min 1 itu jadinya 1 per x. Betul nggak? Dalam sifat eksponensial, x pangkat min 1 artinya 1 per x. Di mana 1 per x itu bentuknya apa namanya? Ada yang tahu 1 per x bentuk apa? Ada yang tahu 1 per x bentuk apa? Nama bentuknya? Bentuk rasional ya, A per B, atau bentuk pecahan yang lebih kalian kenal. Nah, itu berarti dia bukan polinomial untuk x pangkat min 1. Walaupun nanti ditulisnya dalam bentuk pangkat, tapi hati-hati untuk itu ya. Nah, sekarang inilah yang paling penting yang kita pelajarin, nilai polinomial. Jadi nanti itu materinya tuh gini, yang kalian pelajari itu setelah kalian bisa cara substitusi, pastinya kalian udah sering. Kemudian cara skema yang baru saja saya kasih tugas, itu ada cara skemanya. Kemudian secara skema itu sama aja kalian Horner namanya. Nah, di Horner itu nanti kalian akan menentukan pembagian dari suku banyak. Jadi itu materi inti kita,
yaitu pembagian suku banyak. Sedangkan kalau untuk bentuk penjumlahan, pengurangan, sama perkalian, itu kan sudah kalian pelajari juga waktu SMP, tapi dalam bentuk pangkat yang rendah ya, dalam bentuk pangkat 2. Nah, kalau ini di sini kan bentuknya pangkat 4, pangkat 5, pangkat 3, seperti itu. Jadi cara menentukan nilai polinomial itu ada 2 cara, yaitu substitusi dan juga skema, ya, atau Horner. Nah, caranya gimana sih? Caranya itu sama seperti kalau substitusi udah kalian sering ya. Misalkan di sini ada fx sama dengan 4x pangkat 5 min 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 tambah 6x kuadrat min 5x min 6, terus tentukan nilai dari f1, maka cukup tinggal substitusi aja x-nya sama dengan 1 ke dalam persamaan. Dapat nilainya ya. Substitusi itu kan artinya penggantian. Jadi kalian bisa mengganti nilai x-nya sama dengan 1. Ini saya rasa udah sering, jadi tidak perlu lagi. Nah, sekarang yang kalian baru kenal nih, ini cara skema atau Horner. Jadi kalau di LKPD-nya, nanti ini kalian isi ya, LKPD yang ini, kegiatan-kegiatan yang ada di LKPD. Terus kemudian untuk Horner sendiri, caranya tuh gini. Coba nih, di sini kan ada kata-kata gini ya. Perhitungan untuk memperoleh nilai PX sama dengan 3x pangkat 4 tambah 2x kuadrat min 5x tambah 6 untuk x sama dengan 2 dapat disajikan melalui skema berikut. Nah, caranya nilai x sama dengan 2 dituliskan pada baris pertama. Berarti kita tuliskan dulu di baris pertama x sama dengan 2 di sini. Kemudian diikuti oleh koefisien setiap suku dari pangkat tertinggi ke terendah. Nah, di sini harus hati-hati. Ada berapa kotak? Ada berapa titik-titik? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya titik-titiknya. Sedangkan di sini 3-nya kan udah ditulis di depan ya, 3-nya. Nah, kamu lihat dari pangkat tertinggi ke terendah. Pangkat tertingginya 4. Kemudian di sini ada, tunggu saya pindahin dulu ini. Pangkat 4, pangkat 2. Di sini walaupun nggak tertulis disebut pangkat 1 ya. Ini pangkat 1, terus di sini pangkat 0, x pangkat 0. Karena x pangkat 0 itu sama dengan 1. Jadi di sini x pangkat 0. Nah, ada pangkat yang hilang. Pangkat berapa yang hilang? Di sini ada pangkat berapa nih yang hilang? Pangkat 3, Bu. Pangkat 3. Betul, jadi di sini urutannya itu pangkat 3-nya ditulisnya berapa jadinya? Koefisien yang ditulis. 0 bukan, Bu? Iya, betul. 0 yang ditulis ya. Jadi kan harusnya kan ada x pangkat 3 nih di sini, tapi nggak ada. Berarti kan dia 0. 0 kali x pangkat 3 kan 0. Gitu. Maka di sini urutannya 3, 0, 2, min 5, sama 6. Kemudian caranya, pertama turunkan dulu angka 3-nya ke bawah. Nah, kemudian kalian kalikan dengan x-nya. Jadi di sini karena x-nya sama dengan 2, berarti kalikan dengan x sama dengan 2, gitu. Tunggu, nggak bergerak. Oke. X sama dengan 2. Sebentar. Coba saya ulang. Nah, ini ya. Udah bergerak ya. 3 kali 2 sama dengan 6. Tulis di sini 6. 0 tambah 6 adalah 6. Kemudian 6 kalikan 2. Jadi 12. 2 tambah 12, 14. Kemudian 14 kali 2, 28. Min 5 tambah 28, 23. 23 kali 2, 46. 46 tambah 6, 52. Seperti itu. Hasil terakhir itulah yang disebut juga P2-nya. Seperti itu ya. Ini sekalian kalian tulis di LKPD kalian juga. Jadi ini jawabannya. Jadi kalau nanti kalian mau pakai cara substitusi ataupun cara Horner, sekarang jam berapa? Cara substitusi ataupun Horner itu hasilnya harus sama dengan 52. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Nah, metode Horner ini nanti akan digunakan kembali untuk pembagian. Jadi jangan sampai lupa cara Hornernya. Seperti itu. Oke, kita langsung ya. Saya cuma bisa sampai jam 11, mohon maaf. Kita ke bagian operasinya dulu.
untuk operasinya itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian yang harus kalian pelajari. Nanti ini kalian coba aja. Kalau misalkan biar kalian lebih paham, tulisnya ada, kalian coba aja sendiri. Nah, di sini itu ada operasi penjumlahan, pengurangan, sama perkalian. Nah, saya mau menekankan yang perkalian. Selama ini kalau perkalian itu kan kalian menggunakan cara kali pelangi ya. Kalikan 2x pangkat 4, kemudian kalikan lagi 2x pangkat 4 kali 2x kuadrat, kemudian kalikan 2x pangkat 4 kali min 7x, dan seterusnya gitu kan. Nah, kalian bisa menggunakan cara menurun. Tapi cara menurun itu ada syarat di mana urutan pangkatnya itu harus sesuai. Jadi gini, misalkan 2x pangkat 4, ini kan fx kali gx ya, yang c ya. Berarti kita tuliskan dulu fx-nya secara berurutan pangkatnya 2x pangkat 4, kemudian kan harusnya ada pangkat 3, berarti kita lengkap ya. Jadi di sini ada pangkat 3 harusnya. Nah, ini tulis kemudian min 3x kuadrat. Baru setelah itu ada 5x, baru setelah itu ada min 6, urutan pangkatnya. Nah, kemudian dikalikan dengan, kecoret ya. Kemudian kita kalikan dengan gx-nya. Gx-nya itu adalah 2x kuadrat. Kita tulis di sini 2x kuadrat. 2x kuadrat yang pertama kita tulis dulu 2x kuadrat. Nah, 2x pangkat 4 kita kalikan dengan 2x kuadrat, hasilnya berapa? Berapa hasil dari 2x pangkat 4 kali 2x kuadrat? Ini 4x dikalikan. pangkat 6, Bu. Nah, 4x pangkat 6. Letak posisinya harus sesuai dengan pangkatnya. Ini kan 3 ya, ini pangkat 3. Di sini pangkat 5, berarti di sini pangkat 6. Nah, kita tulis di sebelah sini. 2x pangkat 4 kali 2x kuadrat jadinya 4x pangkat 6. Gitu. Nggak kelihatan ya warna biru ya? Seperti itu. Jadi di sini tulis 4x pangkat 6. Nah, kemudian kamu kalikan lagi min 3x kuadrat kali 2x kuadrat. Berapa hasilnya? Min 3 kali 2, min 6. Min 6x pangkat 4. 4. Berarti urutannya di sini nih posisinya. Min 6x pangkat 4. Terus 5x kali 2x kuadrat. Letaknya posisinya ada di mana? 5x kali 2x kuadrat. Posisinya letaknya di mana? Di yang ketiga, Bu. Di yang ketiga sini ya. Yang kosong ini x pangkat 3. Berarti letaknya tengah-tengah sini nih. Antara 4 sama 2. 10x pangkat 3. Yang terakhir min 6 kali 2. Jadi di mana letak posisinya? Di sebelah sini nih. Gitu. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi sesuai dengan urutannya. Sama juga nih min 7x. Kalau min 7x berarti berapa hasilnya min 7x? Ada yang mau coba? Min 7x berapa? Aku mau, Bu. Oke, boleh. Min 7x dikali 2x pangkat 4 kan jadi min 14x pangkat 5. Posisinya di? Ya di situ, Bu, di 5, di kolom yang kelima. Oke, ini di sini min 14x pangkat 5. Terus min 7x dikali min 3x kuadrat itu 21x pangkat 3. Di bawah 10x pangkat 3, Bu. Terus? Sama min 7x kali 5x itu min 35x kuadrat di bawah min 12x. Berarti di sini ya, min 35x kuadrat. Terus? Iya. Berikutnya siapa lagi yang mau coba? Oh, min 6-nya belum nih. Min 6-nya belum dikaliin. Berapa min 6-nya? Oh iya, Bu. Min 42x berarti. Oke, di sini ya. Hah. Nah, kemudian selanjutnya, terakhir plus 10. Berarti di sini min 10. Siapa yang mau coba 10? Aku mau coba, Bu. Oke, boleh. Jadi pertama 20x pangkat 4 di bawah min 6. Sini ya.
Terus Di situ min 30x kuadrat di bawah min 35. sini min 30x kuadrat, terus 50x di bawah min 42 sama min 60. oke. Nah, setelah ini kamu kan udah dapet nih hasilnya diapakan? Dijumlah semuanya. Ya. Dijumlahin semuanya. Ini 4x pangkat 6, tulis 4x pangkat 6, kemudian berurutan min 14x pangkat 5, kemudian min 6 tambah 20 plus 14x pangkat 4, 10 tambah 21 plus 31x pangkat 3, kemudian min 12, min 35 jadinya min 47, jadi min 77 x kuadrat, terus di sini jadinya min 92x, kemudian di sini jadinya min 60. Seperti itu, ya. Ini kalau kita menggunakan cara dengan menurun. Ya, boleh kalian menggunakan cara apapun, hasilnya yang penting harus sama. Senyamannya kalian, tapi ini saya mengajarkan cara baru, siapa tahu kalian mau mencoba cara ini gitu. Sedangkan kalau untuk penjumlahan sama pengurangan, ya udah intinya harus variabelnya sama gitu ya. Jadi kalau misalnya x pangkat 4 dijumlahinnya dengan x pangkat 4, x kuadrat dengan x kuadrat, x aja x pangkat 1 dengan x pangkat 1, dan konstanta dengan konstanta, seperti itu. Cara biasa. Bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Jadi hari ini kita cukup mengenal apa itu polinomial dan operasi dari polinomial, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, agar kalian lebih memahami, itu ada di buku kalian. Oh iya, kesamaan identitas belum ya? Saya stop share dulu deh, bentar ya. Sekarang jam berapa? 10.54 ya? Dikit sebentar. Ada yang namanya itu kesamaan identitas. Apa itu kesamaan? Yaitu berarti kalian menyamakan antara ruas kiri dengan ruas kanan. Contohnya gini. Mana tadi? Misalkan itu soalnya gini. Ini tentang, saya kasih judul ya, itu ada di halaman 249. Kesamaan dan identitas. Artinya kalian menyamakan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Contohnya gini. Salah satu faktor dari 3x kuadrat min 5x min 2, berarti ini fungsi kuadrat ya, adalah x min 2. Nah, tentukan faktor lainnya. Jadi yang ditanya faktor yang lainnya. Apa sih itu faktor? Faktor tuh sama aja apa? Ada yang tahu nggak? Kalau di SMP tuh kalian kenalnya apa sih? Faktor itu kalau Kayak pembaginya gitu bukan sih, Bu? Iya, kayak pembaginya betul. Tapi ada selain itu. jadi Ibu misalkan faktornya itu x min 2. Berarti kalau kita masukin x sama dengan 2 ke fungsi tersebut, nanti hasilnya 0 atau lupa Bu, masa 0. Coba 2 kuadrat 4. 4 kali 3 12. 12 kurang 10 2. 2 kurang 2 0. Berarti itu faktor. Betul. Ada lagi yang lain? Ada lagi nggak pengertian lain dari faktor? Tadi siapa aja yang jawab? Diza. Terus tadi siapa lagi? Wawa, Bu. Wawa. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Ada yang tahu? Kalau misalkan persamaan kuadrat itu kaitannya sama apa sih? Waktu SMP belajar mencari apa? Akarnya, Bu. Nah, itu akar-akar dari persamaan kuadrat. Betul ya, Wawa. Jadi 3x kuadrat min 5x min 2 faktornya itu maksudnya akarnya. Jadi ada 3x kuadrat min 5x min 2. Di sini kita akan menemukan paling maksimal itu akarnya ada 2 atau faktornya ada 2. Kenapa bisa ada 2? Karena pangkat 2. Kalau nanti persamaannya pangkat 3, berarti maksimal akarnya itu harus ada 3 gitu. Boleh nggak 2? Boleh, nggak apa-apa. Kenapa bisa jadi 2? Karena salah satu akarnya ada yang kembar, misalkan. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Intinya pasti ada 3. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Nah, balik lagi ke contoh soal yang ini. 3x kuadrat min 5x min 2.
salah satu faktornya dia bilang X-2 kan ya. Nah, kita bisa menggunakan yang namanya cara kesamaan identitas buat menemukan faktor lainnya. Cara menemukannya, karena di sini dia pangkat 1, berarti kita harus membutuhkan pangkat 1 juga di sini. Ya, agar hasilnya itu harus pangkat 2. Nah, berarti kita misalkan AX tambah B namanya. Jadi kalau misalkan persamaan kuadrat, kita misalkan faktor yang lain itu sebagai AX tambah B. Kalau nanti di sini pangkat 3, berarti nanti pemisalannya AX kuadrat tambah BX tambah C. Nanti kalau pangkat 4 di sini pangkat 1, berarti tambahin lagi jadi pangkat 3. AX pangkat 3 plus BX kuadrat tambah CX tambah D, berurutan. Bisa dipahami nggak maksud saya? Pelan-pelan ya. Jadi kalau misalkan di sini pangkat 1, berarti di sini butuh pangkat 1. Kalau di sini pangkatnya 3, terus di sini pangkat 1, berarti di sini logikanya butuh pangkat 2. Biar dia jadi pangkat 3. Ya. Nah, kalau misalkan pangkatnya nambah, artinya nanti di sini juga nambah menjadi, ini saya bedain ya, jadi AX kuadrat tambah BX tambah C. Nanti nambah lagi AX pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah CX tambah D. Ya, menyesuaikan intinya. Kalau pemisalannya itu menyesuaikan. Oke, kaitannya dengan soal ini, kita kembali ke soal ini dulu. Untuk soal yang ini karena dia pangkat 2, maka kita bisa menggunakan cara namanya pemfaktoran. Yaitu hasil faktor 2 ini, X-2, dengan AX tambah B harus sama dengan, ya, sama dengannya 3 equals, harus sama dengan 3X kuadrat min 5X min 2. Inilah yang dinamakan kesamaan dan identitas. Jadi identitas itu harus sama antara ruas kiri dengan ruas kanan. Di ruas kanan itu 3X kuadrat min 5X min 2. Ada variabel pangkat 2, ada variabel pangkat 1, dan kemudian konstanta. Maka di sini kita harus membentuk yang bagian kiri muncul X kuadrat, muncul X juga gitu loh. Caranya gimana? Caranya tinggal kalian kali pelangi biasa aja, X min 2 kalikan AX tambah B. Berapa hasil dari ini? Boleh dibantu? X min 2 kali AX tambah B berapa? Irfan mungkin mau coba? Oh, ini udah ada yang jawab, siapa nih? Jadi AX kuadrat plus BX min 2AX min 2B. Oke, jadi ruas kiri ini sama dengan ini. Nah, di ruas kanan 3X kuadrat min 5X min 2. Sekarang kita sederhanakan, ini kan masih ada variabel X dengan X ya. Kita sederhanakan menjadi B dikurang 2A kali X dikurang 2B akan sama dengan 3X kuadrat min 5X min 2. Nah, di sini baru disamakan nih. A dengan 3 berarti ya. Ini kan X kuadrat sama dengan X kuadrat, B min 2A sama dengan min 5. Min 2B akan sama dengan min 2. Seperti itu. Ini namanya kesamaan. Nah, ini sering nih soal-soal UTBK seperti ini pakai kesamaan. Berarti A-nya sama dengan 3. B min 2A. B min 2A sama dengan minus 5. Kemudian terakhir min 2B sama dengan min 2. Bisa dipahami? Jadi cukup disamakan sesuai dengan bentuknya, karena di sini ada X kuadrat, berarti nyamainnya sama X kuadrat. Di sini ada X, berarti dengan X. Dan di sini konstanta, berarti dengan konstanta. Maka nilai A-nya kan udah dapet ya 3. Kemudian B-nya di sini min 2B sama dengan min 2, berarti B-nya sama dengan 1. A-nya 3, B-nya 1. Tadi faktor yang lainnya itu kita misalkan AX tambah B. Maka AX tambah B-nya itu adalah 3X tambah 1. Kalau kalian coba-coba, 3X tambah 1 kali X min 2,
ini hasilnya pasti akan sama dengan 3x kuadrat min 5x min 2 kalau dikalikan. Seperti itu maksud soalnya, ya. Ini cara kesamaan. Nah, di jam 11 ya. Kita kalau Ibu, maaf ya, tadi bisa ditampilin lagi nggak? ya nih. Kalau bulan puasa tuh waktunya berkurang ya? Kasih Bu. Iya, Bu. Katanya kalau puasa kurang di bawah jam 12. Ini gue jam 12. Tunggu sebentar deh. Saya lihat dulu sebentar ya. Latihan saya udah mulai belum, bentar. Oh ya Bu Lydia. Ya Bu. Ini yang LKPD-nya itu dikerjain yang pertemuan satu aja kan Bu? Dua-duanya pertemuan satu dan pertemuan kedua. Oke. Kalian kira-kira mampu nggak hari ini selesai? Karena kan nanti juga ada itu ya, Zoom meeting ya. Sampai sore. Kira-kira bisa selesai nggak? Ada tugas yang lain nggak hari ini? Kayaknya kalau saya pribadi sih kayaknya agak susah sih Bu selesai hari ini. Iya, Soalnya Bu, ada aku Maga juga. sama Tembut juga. Oh, gitu. LKPD satunya bisa hari ini, Bu, tapi yang keduanya enggak. Oh, kalau gitu besok bisa. Besok bisa, Bu. Oke, kalau gitu besok nggak apa-apa deh. Ini satu soal lagi deh. Biar nanti bulan puasa kita nggak terlalu ngejar materi. Untuk contoh yang lain, misalkan ada contohnya akar pangkat 3 dari 2 tambah akar 5, kemudian ditambah akar pangkat 3, kemudian 2 dikurangkan akar 5. Ini hasilnya sama dengan berapa sih? Nah, ini sebenarnya ini tuh soal yang sering muncul ketika kalian ada soal olimpiade, soal-soal tipe pengayaan. Nah, ini nih saya mau menunjukkan ke kalian kalau ternyata tuh polinomial tuh banyak banget macam-macam bentuknya bisa dibentuk. Polinomial itu kan artinya intinya berderajat, pangkatnya tuh banyak. Nah, di sini dia akar pangkat 3 ya. Nah, kita cara memisahkan cara mengerjakannya itu adalah dengan memisalkan jawabannya itu adalah sebagai X. Jadi di sini akar pangkat 3 plus akar pangkat 3 dari 2 tambah akar 5 plus akar pangkat 3 dari 2 min akar 5 itu sama dengan X dimisalkannya. Sehingga nanti kalau misalkan di sini saya ubah 2 plus akar 5 pangkat 1/3 tambah 2 min akar 5 pangkat 1/3 sama dengan X, ini kan bisa dipangkatkan 3 agar pangkat yang ada di dalam tuh jadinya melebur gitu loh, 1/3 kali 3 dan segala macamnya biar jadi hilang. Gitu logikanya. Bisa dipahami nggak? Jadi ini kedua ruas saya pangkatkan 3. Nah, ini kaitannya sama kesamaan identitas juga. Jadi nanti ruas kiri akan sama dengan ruas kanan juga. Seperti itu. Bisa dipahami logikanya? Nah, kalau misalkan kalian masih ingat, waktu itu mungkin pernah dikasih sama gurunya waktu fungsi kuadrat, A plus B pangkat 3 itu sama dengan apa sih rumusnya? Apa nih? A plus B dikali A kuadrat AB. Yang langsung semuanya aja gitu, langsung A pangkat 3 tambah, jadi kita nggak perlu menjabarkan Oh, lagi. A pangkat 3 Ya. dikali A kuadrat B. Atau nggak tahu, Bu. Oh ya, ditambah 3 A kuadrat B ditambah 3 A B kuadrat tambah B kuadrat. B pangkat 3 dong, kan B pangkat 3. Maaf Bu, maaf. Iya. Jadi cara ini bisa ketemu dari kita balik ke kelas 10 ya. Kelas 10 itu kan udah pernah belajar A plus B kalikan dengan A plus B, kalikan lagi dengan A plus B, jadi semua totalnya A plus B pangkat 3, kalau dijabarkan itu akan menjadi seperti ini nih, A pangkat 3 plus 3 kuadrat B plus 3AB kuadrat tambah B pangkat 3. Nah, ini kita coba posisikan di sini, di mana kalau seandainya 2 plus akar 5 pangkat 1/3 itu sebagai A, ini sebagai A,
kemudian 2 min akar 5 pangkat 1/3 ini sebagai B, berarti A plus B pangkat 3, A pangkat 3-nya yaitu 2 tambah akar 5, betul nggak? Jadi 1/3 pangkat 3. 1/3 pangkat 3 kan sama dengan 1. Ya nggak? 1/3 dikali 3. Masih ingat di mana ada A pangkat M, kalau dipangkatkan lagi dengan N, hasilnya adalah A pangkat M kali N. Ini pembelajaran lalu. Kemudian di sini plus 3 A kuadrat, berarti A-nya kita kalikan 2 plus akar 5 pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 2. Kemudian dikalikan B. Jadi 2 min akar 5 pangkat 1/3. Gitu ya. Kemudian selanjutnya lagi plus 3 kali A. A-nya adalah 2 plus akar 5 pangkat 1/3 dan B kuadrat yaitu 2 min akar 5 pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 2. Gitu. Plus B pangkat 3 berarti 2 min akar 5 pangkat 1/3 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan X pangkat 3. Ya, sampai sini masih bisa ikut memahami? Jadi ini semuanya kita ganti dengan yang ada di merah-merah ini nih, yang saya tandain. Nah, sekarang sama-sama kita hitung. 2 plus akar 5 pangkat 1/3 pangkat 3 kan bisa jadi M kali N. Betul nggak? Jadi 2 tambah akar 5. Yang bagian sini, ini kan 3 juga nih. Ya, lihat fokus ke bagian yang ini nih, yang warna biru. Ini saya mau pecah ya. Jadi saya keluarkan 3-nya plus 3, kemudian 2 plus akar 5 pangkat 1/3 kali 2 kan jadinya 2/3 ya. Ya enggak? Ini jadi 2/3. Kemudian yang di sini 1/3. Pangkat 2/3 dengan pangkat 1/3 lebih kecil pangkat 1/3. Maka saya keluarkan pangkat 1/3-nya yang lebih kecil. Seperti itu. Biar nanti kita bisa jadi distribusi gitu loh. Nah, kemudian ini kan 2 min akar 5 pangkat 1/3, yang ini 2 min akar 5 pangkat 2/3. Yang lebih kecil itu 2 min akar 5. Jadi di sini saya tulis 2 min akar 5 pangkat 1/3. Yang ada di dalam kurung, sisanya nih. Jadi berapa nih di sini? Bentar ya. Sorry ya. Nah, yang ada di dalam kurung ini sisanya, biar kita dapat 3 kali 2 plus akar 5 pangkat 2/3 dan 2 min akar 5 pangkat 1/3, maka sisanya di sini 2 plus akar 5, ya 2/3 dikurangin 1/3 kan jadinya 1/3. Kemudian yang bagian sini jadinya plus 2 min akar 5 pangkat 1/3. 2/3 dikurangin 1/3. Jadi 1/3. Ditambah yang bagian sini jadinya 2 min akar 5 sama dengan X pangkat 3. Nah, ini habis nih akar 5 sama akar 5. 2 tambah 2 jadinya 4 ya. Terus yang ini 3 akar dari, karena sama-sama 1/3, 3-nya kita keluarin ya. Jadi 2 plus akar 5 kali 2 min akar 5. Terus yang ini sama aja dengan X. Sehingga sama dengan X pangkat 3. Nah, kalau ini disederhanain, 2 plus akar 5 kali 2 min akar 5, itu jadinya 3 min 1 pangkat 3 plus 4 kali X sama dengan X pangkat 3. Jadi 4 min 3X sama dengan X pangkat 3. Terus ini pindah ruas, jadinya X pangkat 3 plus 3X min 4, di sini 0. Nah, di sini pakai skema yang tadi, Horner 1 tambah 1 plus 1, 0 ya, pangkat 2, kemudian 3, terus di sini min 4, kemudian untuk
faktornya kita coba-coba mulai dari 1, min 1, 0, 2, min 2. Jadi itu urutan untuk suku banyak. Nah, di sini dicoba 1. Berarti ini 1 turunkan. Kemudian di sini 1 ditambahin 0 tambah 1, 1, 1 kali 1, 1, 3 tambah 1, 4, 4 kali 1, 4, min 4 tambah 4, jadinya di sini 0, gitu. Nah, karena di sini hasilnya 0, maka X sama dengan 1 itu memenuhi, gitu ya. Ini pakai cara Horner nih. Nanti ini saya lanjutkan, saya bahas lagi ya. Soalnya ini kecepatan saya rasa sih, pasti kalian bingung kan untuk cara yang ini. Nanti ini screenshot aja dulu, nanti saya bahas lagi di pertemuan berikutnya ya. Karena kalian abis ini juga ada keputrian dan saya juga ada Zoom yang lain. Jadi saya rasa kita sudahi saja ya pembahasannya hari ini.